Saya tahu perasaan kalian ataupun gimana rasanya ketika menderita penyakit asam lambung ini, mulai dari sempoyongan, keliengan, kayak gempa, sesak napas, kuping berdenging, sudah itu mulut asam, kadang pahit, tenggorokan mengganjal, keringat dingin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Di video ini masih membahas seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Nah teman-teman, saya ini sebenarnya channel saya ini dulu awal-awalnya itu saya ini hanyalah ingin membuat vlog tentang yang namanya servis jam tangan. Tetapi setelah saya mengalami penyakit asam lambung ini, saya tahu gimana perasaan bagi orang-orang yang menderita penyakit asam lambung, dan saya itu hanya ingin berbagi kepada kalian agar kalian itu cepat sembuh seperti saya sekarang, agar kalian itu cepat mengerti, dan agar kalian itu bisa bisa termotivasi agar sembuh ataupun agar bangkit dari penyakit asam lambung ini. Saya tahu perasaan kalian ataupun gimana rasanya ketika menderita penyakit asam lambung ini, mulai dari sempoyongan, keliengan, kayak gempa, sesak napas, kuping berdenging, sudah itu mulut asam, kadang pahit, tenggorokan mengganjal, keringat dingin, kaki tangan sering keriput, sudah itu kepala sering sakit, tulang belikat rasanya sering sakit juga, tembus ke dada, sering deg-degan. Jadi saya tahu betul teman-teman, gejala-gejala yang kalian rasakan sekarang sungguh memang tidak nyaman. Tetapi teman-teman yakinlah, kalian itu pasti akan sembuh, bahwa semua penderita penyakit asam lambung ini yakinlah pasti akan sembuh. Karena apa? Penyakit ini butuh proses teman-teman. Penyakit ini butuh proses, butuh kesabaran, dan juga butuh kedisiplinan. Jadi kalau kalian mau berproses, mau disiplin, insya Allah kalian sembuh. Saya dulu teman-teman menderita penyakit asam lambung ini di akhir 2019. Nah ketika saya menderita penyakit asam lambung ini, saya itu sering berobat ke dokter. Sering berobat itu bukan sekali dua kali, pokoknya saya itu belanja dokter teman-teman. Sehingga saya itu sangat mengandalkan sekali yang namanya dokter ini. Ketika di awal-awal, ketika saya kambuh saya ke dokter, ketika kambuh saya ke dokter. Akhirnya saya itu habis uang, dan habis uang tidak bisa ke dokter lagi. Dan kebetulan di masa itu di mana COVID-19 itu sedang marak-maraknya. Nah ketika COVID-19 ini sedang marak-maraknya, akhirnya saya itu takut untuk pergi ke dokter. Dan kebetulan juga saya sudah tidak punya uang lagi untuk ke dokter. Dan akhirnya setelah saya takut ke dokter, saya itu memilih jalan ataupun memilih berobat rumahan saja. Nah ketika saya berobat rumahan ini, saya itu memilih teman-teman, ketika saya kambuh saya mencoba untuk membeli obat antasida di warung, dan ini bisa mengatasi gejala yang saya rasakan. Mungkin waktu dulu teman-teman, gejala yang saya rasakan itu gejala lambung. Jadi ketika saya meminum antasida, otomatis reda sensasinya. Jadi ketika saya kambuh saya minum antasida dari warung-warung itu teman-teman. Dan juga teman-teman, hikmahnya saya menderita penyakit asam lambung di era COVID-19 ini, saya itu bisa belajar ataupun bisa mandiri untuk mengenali penyakit saya ini. Dan seperti kalian ketahui, ketika kita tidak lagi mengandalkan dokter, kita itu akan mempelajari apa yang terjadi pada tubuh kita. Nah begitu juga saya dulu teman-teman. Saya dulu ketika saya tidak lagi berobat dokter, ketika saya kambuh teman-teman, saya itu mulai mempelajari. Misalnya teman-teman, saya kambuh, ingat-ingat tadi itu habis makan apa. Ketika saya ingat-ingat, berarti saya tadi itu makan yang namanya kacang tanah. Nah setelah saya coba lagi besoknya teman-teman, saya makan kacang tanah lagi, dan saya coba lagi makan kacang tanah, dan beberapa jam setelah saya makan kacang tanah tadi, akhirnya saya kambuh lagi teman-teman. Nah setelah saya tahu bahwa saya tidak bisa makan kacang tanah, akhirnya saya berhenti untuk makan yang namanya makan kacang tanah. Dan begitu juga makanan-makanan yang lainnya teman-teman. Saya coba satu persatu. Ketika saya kambuh, saya coba lagi besoknya, kambuh lagi. Akhirnya saya itu berhenti makan makanan tersebut. Jadi kalian itu harus harus aware dengan diri kalian. Kalian itu harus tahu betul dengan penyebab kekambuhan kalian. Jadi kalian akan tahu, jadi kalian akan cepat untuk sembuh ketika kalian tahu penyebab dari kambuh kalian teman-teman. Misalkan teman-teman, kalian itu kambuh karena yang namanya makan pedas.
sudah jangan makan pedas, otomatis kalian tidak akan kambuh lagi. Sudah itu misalnya kalian itu kambuh karena stres, makanya hindari stres. Bagaimana cara menghindari stres? Ya sholat, mengaji, zikir, meditasi, buang semua pikiran-pikiran yang membebani. Sudah itu lakukan hal-hal yang positif, nonton video-video lucu, sudah itu pokoknya banyaklah. Pokoknya semua yang menyebabkan kalian stres hindari ataupun lupakan teman-teman. Otomatis kalian akan lebih mudah ataupun lebih ringan untuk penyembuhan penyakit asam lambung ini. Dan juga teman-teman, apabila kalian kambuh ketika makan yang namanya pedas dan asam, berarti di lambung kalian ketika kalian kambuh makan pedas dan asam, berarti di lambung kalian itu mengalami yang namanya mungkin ada goresan ataupun ada luka. Karena apa? Karena kalau kalian kambuh makan pedas, biasanya kalau ada luka ketika pedas itu biasanya akan terasa perih. Nah, kalau lambung kalian mengalami perih ataupun sering kembung, otomatis kalian itu menderita penyakit yang namanya gastritis. Bisa jadi ada goresan, ada lecet di lambung kalian. Kalian harus segera mengobatinya dengan cara minum obat dari dokter teman-teman, agar kalian itu cepat sembuh. Nah, setelah saya pelajari teman-teman penyakit saya di masa COVID-19 ini, akhirnya saya mengerti, saya tahu, saya mengerti kambuh saya itu karena apa, sudah itu saya menanganinya bagaimana, dan akhirnya saya menjadwalkan kehidupan saya ke depannya. Jadwal saya itu teman-teman, kalau kalian pengen tahu ataupun pengen mengikutinya silakan. Misalnya saya dulu teman-teman jam 8 pagi saya mulai makan, terus itu saya berjemur pagi antara sejam sampai 1,5 jam. Setelah habis berjemur sekitar jam 10.30 ataupun jam 10 saya mulai berolahraga, kadang itu senam, kadang juga jalan. Nah, setelah berolahraga teman-teman, saya menunggu jam 12 siang untuk makan lagi. Setelah jam 12 saya makan lagi, terus itu saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur teman-teman, saya itu biasanya keluar rumah, bercengkerama dengan orang-orang sekitar, keluar rumah berbincang-bincang walaupun memang tidak nyaman, tapi ini berguna untuk melatih mental kalian. Biasanya bagi penderita penyakit asam lambung itu terkena yang namanya fobia sosial di awal-awal itu. Biasanya fobia sosial ini kita itu cemas ataupun takut di keramaian ataupun ketika berkumpul dengan orang-orang. Makanya kalian harus mulai dari sekarang itu menjadwalkan, mulai dari makan, sholat, olahraga, sudah itu keluar rumah. Nah, setelah jam 4 sore teman-teman saya itu makan. Nah, jam 4 sore saya makan lagi. Ini guna untuk makan jam 4 sore ini teman-teman, agar kalian itu tidak kambuh ketika mau maghrib. Nah, biasanya bagi penderita penyakit asam lambung ketika mau maghrib itu biasanya sering kambuh. Makanya kalian itu harus makan teman-teman, agar kambuh kalian itu bisa diatasi. Jadi setelah makan jam 4 sore, maghribnya itu kalian sholat. Setelah itu kalian nonton TV mungkin. Setelah nonton TV dan sebagainya, di jam 8 malam kalian makan lagi. Setelah makan kalian jangan langsung tidur, mungkin kalian nonton dulu ataupun bisa membaca buku dan sebagainya. Setelah 2 jam kalian makan itu, pada jam 10 malam kalian silakan tidur teman-teman. Jadi lakukan rutinitas ini setiap hari selama kurang lebih sebulan, jangan sebulan, saya dulu kalau nggak salah 3 bulan melakukan setiap hari pola seperti ini. Akhirnya teman-teman banyak sekali peningkatan yang saya dapatkan ataupun progres penyembuhan dari penyakit asam lambung ini. Nah, setelah kalian melakukan ini teman-teman, pasti kalian akan mulai merasa banyak sekali perubahan, banyak sekali sensasi yang hilang, banyak sekali pengalaman untuk penyembuhan ataupun harapan kalian untuk sembuh itu mulai tumbuh kembali, karena sensasi yang datang itu mulai hilang satu persatu. Nah, di tahap kalian sudah mulai hilang satu persatu ini, maka kuatkan mental kalian teman-teman. Bagaimana cara menguatkan mental kalian? Kalian itu harus mulai memberanikan diri untuk bepergian, misalnya bepergian jauh, bepergian sendiri, karena biasanya penderita penyakit asam lambung ini aneh-aneh. Ada yang takut sendiri di rumah, ada yang takut keramaian, kadang takut sendiri, kadang takut keramaian. Jadi kalian itu harus membiasakan diri di keramaian, harus membiasakan diri di kesendirian. Jadi ketika kalian membiasakan diri untuk melatih mental kalian ini, maka kalian itu akan lebih kuat dan kalian itu akan sehat, itu akan lebih cepat teman-teman. Jadi saran saya, sembuhkan penyakit asam lambung ini dengan melatih ataupun dengan menjadwalkan kehidupan kalian ke depannya agar kalian itu bisa disiplin. Jadi teman-teman, ketika kalian mulai mendisiplinkan tubuh kalian, berarti kalian sudah berhasil mengatur ataupun menyuruh
otak kalian itu menyuruh tubuh kalian untuk tunduk ataupun turut kepada otak kalian. Jadi ketika kalian sudah mulai disiplin, kalian sudah mulai bisa menyuruh organ tubuh kalian itu untuk nurut kepada otak kalian. Misalnya ketika kalian mau tidur padahal padahal mata kalian belum ngantuk, maka kalian akan cepat tidur, teman-teman. Karena apa? Karena mata sudah tunduk dengan otak dan hati kalian. Jadi saran saya, teman-teman, mulai dari sekarang jadwalkanlah kehidupan keseharian kalian. Terserah kalian jadwalnya bagaimana. Pokoknya atur sedemikian rupa, sepositif mungkin jadwal kalian itu agar pertumbuhan ataupun percepatan penyembuhan penyakit asam lambung kalian itu lebih cepat dan lebih mudah untuk sembuh kembali, teman-teman. Mungkin teman-teman sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa membuat kalian itu lebih cepat untuk sembuh. Semoga kalian bisa termotivasi. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe videonya, dan juga komen keluhan-keluhan kalian, nanti akan saya jawab. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.